Bagaimana keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita? Langkah pertama, sebelum menerima keselamatan, kita sudah mati. Kematian bukan saja nanti, tetapi menjadi hal yang sudah terjadi dalam diri orang yang belum percaya kepada Kristus. Dalam kondisi itu, cara hidup kita mengikuti jalan dunia ini, jalan yang membawa kita pada keadaan yang semakin gelap. Kita ada dalam kondisi terikat kuasa kegelapan. Sebelum Kristus melepaskan kita selalu menuruti apa yang iblis perintahkan. Bapak Ibu, sebelum kita menerima keselamatan itu, kita dalam hidup kegelapan. Dalam perjanjian lama, biarpun Adam dan Hawa keturunannya hidup, tetapi mereka tidak mendapat kepastian. Karena belum ada kepastian di saat itu tentang keselamatan. Tetapi dalam perjanjian baru, Allah memateraikan dan menuliskan dalam kitab Alkitab ini, dan mereka kisah-kisah di dalam perjanjian lama, dan nama mereka, orang-orang yang taat di zaman perjanjian lama itu dicatat dalam kitab kehidupan. Tetapi bagi mereka yang tidak taat dalam perjanjian lama itu, yang membentak kepada Allah Yahweh, Allah Israel, mereka tidak dicatat dalam kitab kehidupan. Mereka akan mati dan di waktu pengangkatan itu mereka mendapatkan tempat mereka di sebelah kiri, yaitu neraka. Tetapi bagi nama mereka yang taat kepada Tuhan, mereka mendapat keselamatan dan nama mereka dicatat dalam kitab kehidupan. Sebelum menerima keselamatan, kita ini orang berdosa dan gelap. Kita ini buta, Bapak Ibu, belum kita melihat. Kita buta, belum kita melihat. Kenapa? Karena kita punya mata, tapi tidak melihat. Banyak orang sekarang, Bapak Ibu, punya mata, punya telinga, punya pikiran, punya hati, punya iman, tetapi mereka tidak taat beribadah. Saya tidak bicara tentang gereja, semua orang. Kenapa, Bapak Ibu? Karena mereka telah dibutakan. Mereka hidup dalam gelap. Sebelum itu kita masuk kepada seorang rasul dalam Efesus ini, yaitu Saulus, yang nantinya diganti menjadi namanya Paulus. Bapak Ibu pernah dengar nama ini? Amin. 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 Siapakah Saulus itu? Siapakah Saulus itu, Bapak Ibu kasih yang Tuhan? Siapakah Bapak Ibu? Siapakah Saulus itu? Paulus, anak hamba Tuhan. Sebelum dia ganti nama jadi Paulus, siapakah Saulus itu? Orang jahat. Saulus itu adalah orang yang Jahat. satu penjahat, bukan penjahat, tetapi orang yang menganiaya orang-orang percaya. Dia kok penjahat bahwa di zaman Parisi, zaman itu. Paulus itu penjahat, tetapi dialah orang yang menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus Tuhan. Dan Saulus ini semenjak bertobat, Bapak Ibu, dia dalam kegelapan. Tetapi Saulus yang dia menangkap orang percaya, percaya dan membunuh orang yang percaya kepada Kristus Tuhan. Bukan saya Paulus, Bapak Ibu. Tetapi semua orang percaya. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 8, penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, seluruh di Yerusalem. Dan nantinya ada juga Stefanus juga terjadi di ayat Kisah Para Rasul di ayat 6 dan 7. Ya, tetapi di dalam Stefanus itu, disitulah salah satu Saulus ada di situ. Dia berlari, Bapak Ibu. Dia berlari. Karena dalam kondisi, karena dalam keadaan itu, Saulus ini masih di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat yang memang di situ mereka tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan saat itu tentang Kristus Tuhan, yaitu sebagai juru selamat. Dan kerajaan-kerajaan di dalam Indonesia terjadi, Bapak Ibu, terjadi pro kontra antara ini. Karena ada sebagian yang mengatakan dia Mesias, dia Allah, tapi mereka tidak percaya. Karena itu, Bapak Ibu, dalam nama Yesus Tuhan, Saulus ini datang. Dia adalah orang yang menganiaya orang percaya. Karena Saulus ini telah mati. Dia dalam gelap di saat itu.
Dia dalam kegelapan, hidupnya dia melihat, tetapi dia tahu firman Tuhan. Tetapi dikatakan dalam Filipi pasal 3, saya orang suku Benjamin. Dia dan saya orang Farisi, ahli Taurat. Dia tahu firman Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi hatinya ditutupi dengan satu hal, itu kegelapan. Kegelapan yang iblis menangkap agar dia tidak mendapat terang. Saulus, sebelum dia bertobat dari Paulus, matanya digerakkan. Dia membenci orang-orang percaya. Dia bunuh Bapak Ibu Tuhan. Di ayat 6, di Kisah Rasul 6, 7 dan 8, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Dia setuju Bapak Ibu. Dia dalam kegelapan. Kita pun dulu sebelum percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kita pun sebelum percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kita pun setuju Bapak Ibu bahwa gak benar firman Tuhan ini. Yang benar adalah menurut pikiran kita sendiri. Kita menganggap bahwa gereja itu adalah sebagai halangan terbesar, rugi Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Tetapi kabar baik itu, keselamatan itu harus diungkapkan. Semakin Saulus menganiaya orang-orang percaya, semakin di Yerusalem nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terjadi Bapak Ibu. Dan di ayat 9, saudara bacakan Kisah Rasul ayat 9, Saulus meminta satu materai surat perintah agar dia berangkat membunuh, menganiaya orang percaya. Bisa dibacakan ayat 1 dan 2. Kisah Rasul 9. Satu orang bacakan Bapak Ibu dengan keras. Ayo. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. So, Bapak Ibu dengarkan baik-baik ini. Sebelum Saulus bertobat, dia meminta Bapak Ibu surat kepada majelis untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Dia minta surat kuasa. Dan imam memberi materai. Dan Saulus berangkat. Dia berangkat Bapak Ibu untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan, inilah tanda orang terpanggil Bapak Ibu dan anak Tuhan. Karena poin yang pertama, balik lagi Juli, poin yang pertama. Sebelum menerima keselamatan, kita dalam kegelapan, kita dalam gelap, gak percaya kepada terang. Kita menganggap bahwa hidup dunia ini gelap. Gak percaya bahwa ada setitik terang di sana. Tapi di sana itu, kita harus mengerti di sana itu siapa di sana. Kita harus tahu dan iman kita. Saat ini, zaman akhir ini, Bapak Ibu, kita sangat tragis melihat bahwa muda-mudi, kaum bapak dan ibu zaman akhir ini sudah banyak yang tidak mengasihi. Bagaimana mungkin kita berbuat baik? Kita disamakan untuk berbuat baik. Di sana kita beriman. Kita menganggap dunia ini gelap. Di sana ada titik yang terang, tapi saudara tahu di sana itu kita harus tahu bahwa di sana itu terang itu adalah Kristus Yesus Tuhan yang akan menerangi kita. Sebelum kita menerima kembali itu kita dalamnya. Kita di dalamnya Bapak Ibu. Dan tema kita di sana berbuat baik ini akan membuat kita seperti contoh Saulus ini sebelum bertobat. Dan Bapak Ibu, kondisi inilah cara hidup kita mengikuti jalan dunia ini. Mari Bapak Ibu, mari, karena firman Tuhan mau mengajarkan kita sebelum kita menerima keselamatan itu kita dapat gelap. Saulus membunuh orang percaya. Umat-umat Tuhan yang sekarang ini telah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara tidak lagi dalam gelap, katakan amin. Amin. Saudara itu bukan dalam buta,
Tetapi saudara sudah mencelik mata dan melihat. Tetapi ini, tulisan ini, Alkitab ini menerangkan bagi kita untuk mendidik kita, memberikan kita pengertian. Dan seterusnya, Kak Juli tadi, terus enggak, yang B-nya. Dalam kondisi ini, cara hidup kita mengikuti dalam dunia dan yang membawa kita pada keadaan yang sangat gelap. Kita ada dalam kondisi terikat kuasa kegelapan. Sebelum Kristus melepaskan, kita selalu menuruti apa yang Kristus ceritakan. Ini yang kita membuat kita sebelum menerima kejahatan, menerima keselamatan Bapak Ibu. Sebelum kita menerima ini yang terjadi. Jadi Saulus ini, dia melakukan pembunuhan. Tetapi di tengah perjalanan, Bapak Ibu. Terus bacakan lagi di ayat 3. Ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Terus Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? ya, masuk poin yang kedua, Pak Juli. Poin yang kedua, saya kata baik bisa ke depan Bapak Ibu agar firman Tuhan ini tidak sia-sia. Karena kita mau diajar Tuhan di tahun 2025 ini, kita mau digapai Tuhan mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua, dasar keselamatan. Amin, Bapak Ibu. Saulus sebelum dia bertobat itu menganiaya itu. Dan di ayat berikutnya, dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, baca lagi Bang.